Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, hai semuanya. Balik lagi bersama gua Naufal Akbari. Dan makasih udah ngeklik video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Perkenalkan, gue Naufal Akbari. Gue biasa nge-reaction rumah sama main game. Ada dua konten utama gua di channel YouTube gua ini. Kalau nggak reaction rumah ya main game. Main gamenya apa aja ya? Magic Chess, Mobile Legends, Free Fire, dan game-game apapun biasanya gue mainin. Random aja, apa yang gue suka gue main. Di sini gue bakal nge-reaction ya rumah seperti pada judul, rumah mewah ala Sultan Karawang ya, seharga 2,2 miliar. Hahaha. Ini sepertinya iklan apa ya, iklan perumahan. Kalau feeling gue ini adalah iklan perumahan. Gue belum nonton videonya, jadi feeling gue ini iklan perumahan. Dan ini rumah contoh ya, nggak tahu lah 2,2 miliar itu apakah bakal dijual perabotannya atau enggak. Kita tonton aja videonya ya. Ini bukan iklan, jadi gue nggak akan ngomong yang ngebagus-bagusin rumah tersebut ya. Dan buat pihak-pihak yang melihat video gua merasa bahwa tertarik untuk dikontenin kayak gini ya, kalian bisa email aja ya atau DM Instagram gua Naufal Akbari. Kita kerjasama. Gue butuh duit soalnya. Ya udah semenit kita kebanyakan basa-basi, langsung aja kita tonton videonya. Let's go. Wow, salah mindahin. Ini taruh bawah aja seperti biasa, gue di bawah. Video-video yang lain gue taruh di bawah. Melihat rumah sultan di tengah kota Jakarta mungkin udah biasa. Tapi bagaimana sih rumah sultan yang ada di pusat kota Karawang? Ini dia Kota Kertabumi. Rumah berada di pusat kota Karawang dari kota Kertabumi dari Agung Podomoro Land, guys. Oh, 2,2 miliar kayak gitu. Lagi sama aku Talita Krusina. Halo. Hari ini aku lagi berada di kota Kertabumi nih. Dan hari ini aku mau nge-review rumah contoh di kota Kertabumi yang tipe 8x5. Rumah contoh di kota Kertabumi yang ada di Karawang ya. Nama perumahannya Kota Kertabumi. Tadi dari APL Agung Podomoro Land. Ini bisa kita lihat luas bangunan 8 kali 15 meter. Kalian kelihatan nggak luas bangunannya 8 kali 15 meter? Gue pindahin deh. Kayaknya di situ tuh ngalangin kah sih? 8 kali 15 meter guys. Ya 120 meter persegi, itu 2 kali lipatnya rumah subsidi yang gue tempatin sekarang. Luas bangunannya karena tingkat ya, jadi luasnya lebih luas daripada tanahnya. Hampir 140 meter persegi ya guys ya. Kita lihat ya 2,2 miliar apakah worth it di Karawang ya. Inilah reaction dari gue. 15 dengan luas bangunan 139,5 meter persegi. Nah, rumah 2 lantai ini mengadopsi untuk fasad rumahnya gayanya itu tropical modern ya teman-teman ya. Kita udah bisa lihat nih dari depannya. Wow, ini modernnya udah pasti dapat banget. Dan yang paling aku suka adalah ya, modern bener fasad eksterior dari area karpet. Dia suka fasad eksteriornya ya. Kalau gua nggak begitu suka. Kayak ganjel aja gitu loh. Itu jendela satu gede di situ. Sebelahnya apa itu? Kotak 2 panjang warna hitam. Kalau gue boleh milih ya lebih bagus itu 2 jendela, kayak biar lebar jendela gitu. Kalau gue lebih suka seperti itu sih. Di lantai satunya ini nih. Jadi ada kayak kesan glamornya karena di situ ada HT yang menyerupai marble loh teman-teman. Warnanya juga tidak standar HT apa ya? Itu warnanya coklat. Jadi kesan mewahnya tuh dapat banget. Yuk kita langsung masuk aja ke daerah sini. Nah, untuk area carportnya sendiri sudah bisa muat untuk 2 kendaraan roda 4 kalian ya pastinya ya. Karena memang rumahnya lebar 8, jadi pas. Kan rumahnya lebar 8, tapi bukan carport ininya 8 meter ya. Gua rasa 8 meter tuh sampai ke tamannya itu 8 meter. Ya, itu pun udah lebih luas daripada rumah gua yang cuma lebarnya 5,5 meter. Ya, mungkin ini kisaran carportnya ya sekitar 6 atau 5,5 meter bahkan. Iya kalau gue ukur-ukur.
luas sih, bisa cukup buat 2 mobil gitu. Pastinya, wah ini sih areanya memang besar banget. Nah, untuk kanopinya sendiri kita bisa lihat di sini memakai smart modular. Smart modular, gua lihat tadi ya kanopinya ya, bisa mundur nggak? Kanopinya kayak sayang banget ya, polos ya. Kalau misalnya itu kayak dijadiin apa tuh namanya? Yang ada di luar tuh, aduh gue lupa namanya apa ya? Yang bisa dipakai duduk atau ini enak tuh multifungsi, bisa jemur di atas. Kalau cuma jadi kanopi kan kurang efektif gak sih? Jadi pastinya lebih kokoh dan juga tidak berisik pada saat hujan. Ya iyalah. Sayang banget ya rumah-rumah yang pakai kanopi biasa, terus juga 2,2 miliar biasanya masih kalau berisik itu pas pada saat hujan mah rugi dong. gitu kan kencang banget. Heeh. Nah, rumah ini udah enggak lagi deh kayak gitu. Oh, bagus bagus. Untuk kanopinya sendiri atasnya sudah pakai warna putih. Jadi memang Ya terus? kondisinya di sini tuh terang gitu loh teman-teman. Kenapa Nah, kalau makin warna kesini, putih? Untuk lantainya sendiri, Kenapa emang kalau Carport warna putih? memakai keramik yang ukuran Keramik? 40 kali 40. Ya. Tidak cuma itu aja, karena Kenapa? ada dua motif. Dua warna, berbeda motif. ya, teman-teman ya. Jadi Oke. dibikin kayak garis. Tapi itu apa tuh? Tutup-tutup di bawah tuh. Kalian bisa lihat nggak di bawah jendela yang 2 item di bawah itu agak ngeganggu sih. Kenapa kotaknya tuh nggak simetris loh? Ya nggak sih guys? Kalian lihat nggak kan? Yang ada keran tuh di bawahnya itu kotak buat apa di situ tuh? Masang keramiknya salah atau itu bisa dibuka tutup ada instalasi? Gua nggak tahu ya. Garis tengahnya gitu. Itu memakai keramik yang ukuran 40 kali 20 nih. Oke. Jadi nggak monoton keramiknya ya, teman-teman. Benar. Nah, yang tadi aku bahas, untuk fasadnya sendiri ini sebenarnya Yo. memakai HT, tapi HT. memang coraknya udah marmer nih teman-teman. Bahkan warnanya coklat kayak gini. Nah, untuk kusennya sendiri pastinya sudah memakai aluminium ditambah dengan kaca. Yo. Dan ini untuk French window-nya kayak gini, ini warnanya coklat tua ya teman-teman ya. Jadi ya membuat sedikit Nyambung sih. berbeda dari rumah pada umumnya. Biasanya kan warnanya putih, hitam gitu ya. Nah, Emang gitu? ini menarik banget nih yang seperti ini. Heeh. Kita lihat lagi ke area sini. Di sebelah sini terdapat satu area taman yang bisa dipergunakan teman-teman untuk tanam-tanam pohon kayak gini ataupun nanti hias dengan pot-pot kembang kalian yang cantik-cantik. Jadi rumahnya itu nggak sekedar bangunan aja, jadi ya indah lah ya. Kayaknya juga depannya nggak bakal boleh diapa-apain tuh. Klaster kan? Pasti bakal dibikin taman, pohon-pohonan, rumput Jepang. Ya normalnya seperti itulah. Ada nggak yang tanam pohon mangga? Kita juga melihatnya juga indah banget. Iya, iya guys. Nah, sebelum masuk ke area teras, di sini ada satu tembok seperti ini nih. Jadi pastinya area rumahnya untuk depan pintu utama itu lebih private. Jadi nggak langsung buka pintu langsung kelihatan depan rumah gitu, enggak ya teman-teman ya. Nah, maju sedikit ke sini. Ini adalah area teras depan rumahnya nih. Nah, Dia ada kursi satu ya, biasa banget sih. Area teras yang bisa dipergunakan teman-teman nih. Misalnya Tapi boleh mau di taruh siapa sepatu aja di sini pasti. bisa. Rak Atau sepatu. misalnya teman-teman di sini mau taruh kembang-kembang juga bisa banget. Jadi lebih cantik banget kan rumahnya. Iya, 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 Udah oke. penasaran gak sih pengen masuk? Penasaran banget. Pengen lihat. Wow. Nih, ini kan rumah contoh ya. Kayaknya kalau rumah aslinya itu polos deh. Nggak sebagus itu. Jadi 2,2 miliar bakal naik lagi buat renov interiornya ya. Kalau gua nggak salah nih, mudah-mudahan aja gua salah. Mudah-mudahan 2,2 miliar tuh ya sebagus ini loh, guys. Tapi kayaknya nggak mungkin deh. Pasti naik lagi, keluar duit lagi buat bisa sebagus ini. Keren sih guys interiornya ini ya, rumah contohnya. Ya, rumah contoh rata-rata bagus-bagus sih. Apalagi buat dikontenin, And welcome. buat diiklanin Kita gitu. udah berada di dalam rumahnya. Ya. Jadi begitu masuk, aku lihat ini ada satu pintu. Ini engineering wood ya teman-teman ya. Warnanya coklat kayak gini. Jadi bener-bener padu padan dengan area fasadnya itu tuh dapat banget nih teman-teman. Nah, kita tutup dulu.
Begitu masuk, kita berada di area foyer nih. Jadi sebelum masuk ke dalam area living room, Foyer. kita bisa menemui tempat ini dulu nih. Di sini bisa ditempatkan 2 buah kursi kayak gini nih. Jadi kayak untuk tamu yang belum terlalu kenal gitu ya. Tamu yang belum terlalu kenal diajak ke rumah ya, tapi nggak ke dalam-dalam banget. Ya normal sih, orang-orang kebanyakan yang kayak gitu juga ya. Cuma ada juga, boleh-boleh juga tamu ya taruh di luar tuh tempat tadi yang kursi ya. Kalau emang nggak terlalu kenal ya nggak usah disuruh masuk gitu, nggak usah diajak masuk. Diam aja di teras yang depan tadi. Dan kalaupun emang benar-benar nggak terlalu kenal kan juga nggak ada masalah. Buat mereka yang orang baik, mereka nggak terlalu kenal sama kalian ya nggak disuruh masuk tapi ditaruh di teras aja juga udah cukup kok. Mereka juga enak-enak aja kalau mereka orang baik. Kalau mereka nggak baik mah pasti kayak mikirnya ya seperti itulah. Biasanya ditempatkan di tempat ini dulu, jadi nggak langsung masuk ke tempat keluarga ataupun area living roomnya. Nah, di sebelah pintunya sini ini juga ada 1 buah jendela hidup yang bisa dibuka. Jadi untuk sirkulasi udara di rumah ini dari depan aja udah bagus banget ya. Sistem pencahayaan juga pastinya bagus banget. Nanti jadi pada siang hari, teman-teman tinggal buka kayak gini nih. Kaitin. Nah, jadi ya. kesannya terang nih areanya ya. Iya guys, kayak gitu guys. Tutup lagi ya. Nah, di show unitnya sendiri untuk area foyernya sudah ada brown mirror kayak gini nih. Itu cermin doang. Dindingnya, jadi memang membuat ruangan ini juga nggak Lebar. terkesan sempit, jadi terkesan luas nih teman-teman. Iya guys. Dan untuk dinding depannya sudah pakai wall panel yang diselimuti dengan kain kayak gini nih. Wah, ini sih benar-benar. Sebetulnya posisi depannya ya kalau gua lihat ya 8 meter terus ini nggak beda jauh nih. Pintu kaca sama rumah gua tuh sebelah situ nggak beda jauh. Di bagian ini doang ya, di bagian ini nggak beda jauh. Untuk desain interiornya jago banget, bagus banget, dan mewah banget. Serius, kebanyakan kata banget. Oke. Nah, begitu dari area foyer, kita menemui area living room. Nih, area living room ini besar banget ya teman-teman ya. Ruang keluarga ya. Dan muatnya 1 sofa besar yang berbentuk letter L kayak gini nih. Bahkan kalau kita duduk dari sini, nah. Kedekatan nggak sih? Kedekatan nggak sih sama TV? Hah? Kursi sama TV ya wajar sih kalau rumahnya memang kecil ya kedekatan sama TV. Space untuk melihat TV-nya juga masih enak banget, jadi nggak sempit ya teman-teman ya. Ini Oke. aku duduknya terlalu maju. Coba aku duduknya terlalu mundur, mungkin lebih nyaman lagi. Oke. Nah, untuk area TV-nya sendiri, ini udah pakai meja TV. Ini marble look nih. Terus bawahnya juga udah ada. Ini beneran udah dari sononya ya rumah contohnya ya? Apa nanti dapat juga kalau beli 2,2 miliar ya guys? Kabinet-kabinet kayak gini. Wah, ini bagus banget nih. Ini terlihat seperti solid wood gitu ya teman-teman ya. Yoi. Ini juga bagus banget. Pemilihan warnanya juga dapat banget. Wah, gimana nih? Jadi baru sampai di area living room. Rumah ini udah kelihatan mewah dan sultan banget gak sih? Enggak. Kategori sultan enggak, mewah sedikit. Tapi mahal, ya rumah mahal. Menurut gua nggak sampai kesan mewah sih, walaupun ya mahal gitu loh. Gimana ya jelasinnya ya? Mahal biasa sih, tapi ini lebih bagus nih. Memang lebih kayak kelihatan luxury daripada rumah artis yang pernah gua reaction loh guys. Kalian, gua nggak mau sebut namanya dah. Takut fansnya tersinggung atau kalian mungkin fansnya ya. Cuma ya namanya juga selera sih. Tapi tidak terlihat seperti berada di luar Jakarta ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau Jakarta tuh harusnya mewah, modern gitu. Kalau bukan Jakarta nggak terlihat seperti itu. Samping area living roomnya, ya. Nih terdapat 2 buah jendela seperti ini nih. Jadi ketika dibuka, wah, sirkulasi udaranya udah bagus. Oh, jadi belakangnya masih kosong ya, kecil sih hitungannya ya dari depan ini. Ya, hampir nggak beda jauh mungkin dari depan ke rumah. Apa dari pintu gua ke belakang rumah gua itu nggak beda jauh. Ada tanah kosongnya lagi dan
Itu mungkin masih bisa dirombak ya. Klaster kan belakangnya terserah kita mau direnov kayak gimana. Kalau depannya biasa nggak boleh ya. Bisa dilebarin lagi sih, bisa lebih lega lagi berarti rumahnya. Lumayan bagus ya. Banget pastinya kan. Yes. Apalagi sebelahnya langsung taman nih. Wow, cantik banget deh. Oke, di bawahnya ada jendela mati kayak gini. Ini fungsinya jadi kalau pada saat teman-teman taruh barang-barang di sekitar sini, ini nggak mengganggu si pembukaan jendelanya sendiri kan. Oke, untuk karpetnya sendiri juga warnanya bagus banget. Wah. Oh ya, rumah ini sendiri memiliki 4 kamar tidur dan juga 3 kamar mandi ya. Wow, banyak juga. Di area living roomnya sendiri sampai di area dapur dan juga area diningnya Ya. sudah memakai HT corak marmer. Aduh, gua reaction rumah ya. Gua nggak tahu HT itu apa. HT itu apa ya guys ya? Kayak kaca apa? Waduh. Dengan ukuran 60 kali 60 nih. Lihat deh, teman-teman bisa perhatiin untuk corak marmernya sendiri bener-bener memadukan konsep dari mulai fasad sampai ke interiornya. Memang ya, pemilihan interior itu penting banget untuk mendesain sebuah rumah. Jadi rumahnya nggak belentang-belentang gitu ya teman-teman ya. Nah, dari area living room, kita beranjak ke area meja makan atau dining roomnya nih. Di sini, mejanya besar banget nih teman-teman ya. Kelihatan kan, ini panjang banget. Bahkan di sini dibikin customize untuk bangkunya, ada pakai kursi dan juga ada pakai sofa seperti ini nih. Wah, ini custom ya teman-teman ya. Gua kurang suka tuh, kayaknya sempit banget deh maksain di situ deh. Kalau gua beli rumahnya dan belakang bisa direnov, gua punya duit ya gua renov. Space kosong buat taman, depannya kan udah lega tuh. Gue juga nggak terlalu suka pertamanan sih, jadi ya pasti gue bakal gitulah. Tapi untuk semua interior dan juga furniture yang ada dalam video ini adalah opsional ya teman-teman. Nanti kalau opsional guys, jadi bisa ada bisa enggak nih. Boleh juga nih kalau kalian tertarik beli ya, mau seperti inilah, dipasangin interior seperti ini, berarti bisa dong. Nah itu guys, pertanyaan yang awal gua tanyain ternyata terjawab juga. Kalau teman-teman beli rumah ini, kondisinya adalah unfurnished, tapi kalau kalian nanti beli rumah ini dan juga pengen interior seperti ini, tinggal di pause aja dan minta desain interior kalian untuk bikin semenarik ini. Ah, elah. Jadi intinya tadi nggak usah didengerin tuh. Jadi intinya adalah unvarnished ya. Kalian beli ini kondisinya nggak begini 2,2 miliar. Ya berarti modalnya kalau kalian mau bikin seperti ini pasti di atas 2,2 miliar guys. Di atas nih, ini pasti ratusan juta nih kalau mau varnish gini ya, furnished kayak gini. Nggak, desain interior kayak gini nih 100 juta lebih pastinya, gue rasa nih, gue yakin banget 100 juta lebih buat jadi kayak gitu. Dan yang menariknya, di samping area dining dan juga living roomnya ada satu buah taman yang kita mesti lihat nih. Yuk kita lihat. Nah, ini dia adalah taman belakang rumahnya atau backyardnya. Jadi memang setiap rumah di tipe ini memiliki area taman belakangnya. Jadi pastinya rumah ini satu, secara sirkulasi udara udah bagus banget. Secara sistem pencahayaan juga udah bagus banget. Apalagi kalau teman-teman tanemin tanaman-tanaman yang banyak di sini. Wah, pastinya nih oksigen di rumah ini banyak banget nih teman-teman ya. Nah kayak gini nih contohnya di tanam. Repot kalau orang yang nggak suka banget buat ngurus taman atau enggak, apalagi ada hujan nanti becek itu di belakang loh. Kalau gue mah kalau boleh dikosongin dibikin bangunan ya renov lah, tutup lah anjir. Kalau punya duit juga ya. Tanami rumput-rumput gajah, lalu juga ada kembang-kembang yang berwarna-warni gitu kan. Nanti tinggal tambahin bunga mawar gitu kan. Nah di sebelah sininya ini ada satu instalasi air yang misalnya teman-teman bisa pergunain area ini juga sebagai tempat servis. Jadi teman-teman bisa siram kembang ataupun kalau aku jadi kalian nih ketika beli rumah ini, sebagian aku bikin taman, sebagian lagi aku bikin untuk area laundrynya. Jadi di sini bisa jemur gitu ya teman-teman ya, bisa cuci. Jadi semuanya dapat deh.
Nah, di situ juga ada satu instalasi air juga. Jadi memang sudah disediakan dari developernya ya. Oke. Wah, kalau di sini kelihatan Lanjut enak lagi, tuh. kita ke area kitchennya. Oke. Rumah ini menariknya ketika Dapurnya menurut gue cukup kecil ya untuk rumah sebesar itu. Mungkin kan belakang kalau bisa di otak-atik ya pindah lah ke belakang kalau pengen punya dapur yang lebih gede ya guys. Menurut gue kecil sih. kalian beli sudah dapat kitchen kabinetnya loh teman-teman. Nah, kitchen kabinet atas bawah ini udah dapet. Tapi Lumayan untuk sih. modelnya nanti mengikuti dari syarat dan ketentuan yang diberikan oleh developer ya. Hah? Nah, kitchen sinknya juga udah dapat. Jadi teman-teman tinggal pasang kompornya dan juga nanti teman-teman bisa pasang untuk cooker hoodnya di atas. Atau kalau teman-teman nggak mau beli cooker hood gitu kan, Kak, mau hemat listrik aja nggak usah pakai cooker hood. Oh, boleh banget. Karena di sini sudah ada satu buah jendela yang bisa dibuka. Jadi nanti teman-teman ketika masak dibuka aja jendelanya, itu asapnya akan langsung keluar ke area Oke. Oke, kita tutup lagi. Bahkan jendelanya ini besar-besar banget ya teman-teman ya. Jadi udah pasti tuh asapnya kesedot keluar sana. Nah, untuk di rumah contengnya sendiri, ini memakai solid surface nih untuk top table-nya. Motifnya tuh titik-titik gitu, ini cantik banget. Warnanya cerah, jadi kayaknya menambah selera untuk kegiatan memasak gitu ya. Bahkan di belakangnya sini nih teman-teman, ini ada kaca kayak gini nih, brown Cermin. mirror, yang membuat kitchennya itu nggak monoton dan juga cantik juga pastinya. Oke, aku mau kasih lihat kalian langsung sama kamar pertama yang Kamar ada pertama di nih. rumah ini, yaitu Penasaran banget guys, gue juga penasaran banget nih. Nah, ini adalah kamar yang ada di lantai 1. Kamar ini bisa difungsikan sebagai Wow, guys, bedroom ya, gak apa? Guys atau kamar tamu ya. Lega sih. Pokoknya kamar yang kasurnya bisa nggak dempet. Ini kan kasur gua dempetnya sama tembok nih. Itu kalau kasurnya kayak gini nih, nggak dempet sama tembok. Yang kiri kanannya itu kamar yang luas, kamar yang lega. sama kalian. Karena kan kalau orang tua tuh nggak mungkin ya naik-naik ke lantai 2 gitu kan. Pastinya mereka udah lelah banget. Atau kamar ini bisa dipergunakan sebagai kamar tamu atau kamar anak juga bisa. Karena luas dari kamar ini adalah 3,3 dikali 3 meter kurang lebihnya. 3,3 kali 3 meter ya. Kayaknya memang kayak kecil sebetulnya secara ukuran ya. Cuma kamar-kamar ukuran segitu tuh ngepas gitu loh guys. 9 meteran itu 9 meter persegi ngepas tuh. Kamar gua kan 2,75 kali 2,25 ya. Masih kurang sih. Jadi idealnya memang kamar itu 3 kali 3 meter lah. Jadi memang secara standar kamar ini udah enak banget nih teman-teman. Yoi. Wah. Tapi ada meja-meja situ. Terus gua pikir-pikir dulu nih. Meja-meja situ. Oh, kita bisa ganti dengan lemari ya kalau kalian mau pasang lemari. Kasurnya juga agak geser dikit. Masih lega sih, masih cukup lega lah. Aku melihat rumah contoh ini nih teman-teman. Aku langsung ngebayangin kayak lagi di hotel nggak sih? Jujur, ini bener-bener kelihatan mewah. Teman-teman bisa lihat sendiri di video ini. Apa yang aku rasain harusnya nyampe ya ke kalian ya. Tinggi ceilingnya pun di rumah ini sudah 3 meter. Jadi memang kamarnya cukup jadi lah, kelihatan bagus. lebih luas lagi. Dan pastinya pergerakan udara di setiap kamar ataupun setiap ruangan itu udah bagus banget. Nah, ketika kalian nanti membeli rumah ini juga sudah dilengkapi dengan AC yang gratis dari developer untuk setiap kamar. Wow. Bahkan menariknya nih teman-teman, AC-nya itu instalasinya terhubung langsung dengan water heater. Jadi teman-teman cukup nyalain AC kurang lebih 4 jam, itu sudah bisa menghidupkan tenaga untuk water heaternya. Wah, pastinya hemat listrik banget nih. Iya dong. Nggak perlu pusing masang water heater. Dan teman-teman juga tinggal pakai aja rumahnya nanti. Oke, wow, kita enak banget guys. ke kamar mandi. Jadi pengen beli deh. Ya. Tapi nggak ada duitnya. Wow. Nah, tapi kamar mandinya nggak bareng di kamar ya? Karena itu guys host juga ya. Guys host. Kamar tamu ya. Jangan-jangan di kamar mandi sama kaca 2 yang tadi gue pertanyakan nyambung nih. Oke lah, logis kalau gitu ceritanya. Kamar mandinya sendiri
sendiri, teman-teman mesti turun sekitar 2 step kayak gini. Terus di sini juga turun sedikit ya stepnya ya, karena biasa kamar mandi kan pasti lebih turun sedikit nih dari area luarnya. Nah, oh iya. Motion sensor. Jadi dia lebih pendek ya guys, maksudnya tuh yang tadi kaca ke dalam lagi itu kecil ya. Jadi lampu kamar mandinya teman-teman nggak perlu mati nyalain. Nah, teman-teman nih yang suka lupa matiin lampu kamar mandi, wah padahal itu menguras listrik banget ya. Kalau gue sih sengaja, kalau kamar mandi gue tuh sengaja nyala terus tuh. Soalnya kalau gelap kayak, serem lah. Ini sudah ada satu area shower. Wow. Tuh, jadi dari lantai kamar mandinya turun lagi ke area shower sekitar 2-3 cm untuk menjaga supaya airnya tidak tumpah ke sana. Bagusnya sih dikasih kaca ya. Tahu kan, shower-shower gitu kasih pembatas loh. Cuma kalau kayak gitu kan gimana ya? Juga di sini sudah ada wastafel beserta dengan meja wastafel kayak gini. Ini udah dapat ya teman-teman dari developer, dan juga sudah dapat standar kloset seperti ini ya, kloset duduk. Jadi pastinya untuk sanitary di rumah ini teman-teman udah gak khawatir lagi. Bahkan ini juga dibuatkan oleh developer nih. Jadi nanti dikasih tempat untuk taruh-taruh sabun dan juga samponya ya. Wow, enak banget ya. Semua dipikirin oleh developer, bahkan sampai yang kecil kayak gini nih. Nah, yang paling penting dari suatu kamar mandi adalah nih, ventilasi udaranya. Tunggu. Kalau ada kaca, ventilasi di luar seperti tadi, emang ada potensi ngintip kan? Ya nggak guys? Gue masih agak-agak kepikiran ya. Kondisi kayak gini, teman-teman. Jadi pastinya nanti teman-teman pada saat berada di kamar mandi, pada saat water heaternya nyala, biasanya kan udaranya panas. Teman-teman bisa buka nih untuk ventilasi ini, jadinya udara di sini nggak terlalu pengap. Nanti kita lanjut lagi lihat ke lantai 2-nya yuk. Oh ya guys, gue masih tahu kalau kalian tertarik beli rumah ini ya terserah lah gimana cara kalian temuinnya. Cari tahu lah sendiri ke marketingnya. Atau mau ngubungin gue punya temen yang kerja di sana juga ada, tapi bukan di bagian marketing. Bisa tinggal konek-konekin aja lah. Kasih tahu, kalian tahu video ini, kalian tahu rumah ini ya dari video gue. Walaupun juga dari video si Mbak ya, si Mbak. Siapa tadi namanya? Talita atau siapa ya? Ya, kalian tahu dari video gua, tahu dari Mbak ini, ngomongin aja, siapa tahu gua dapet reward. Nah, sekarang kita udah berada di lantai 2-nya. Wow, pas aku tadi naik tangga, itu luas banget ya area tangganya ya teman-teman ya. Jadi memang desainnya udah bagus banget, nyaman juga untuk dinaikin karena step-stepnya juga rendah banget nih teman-teman. Nah, ini adalah lorong menuju ke kamar-kamarnya. Jadi ini adalah area di luar dari kamar. Jadi di atasnya kayak lorong-lorong sempit gitu ya, buat ke kamar-kamar doang ya. Nggak ada kayak ruang keluarga lagi gitu. Dan di sebelah sini ada kamar 1, kamar 2, dan juga kamar utama. Wow, ada 3 ya? Kamar mandi sharing ya pastinya. Kamar mandi sharing. Sekarang aku mau kasih lihat kalian ke kamar sebelah sini dulu ya. Yoi. Nah, ini adalah kamar anaknya. Jadi ukurannya 3x3 meter. Udah luas juga. Kamar, jadi pastinya nyaman banget buat ditinggal. Yoi. Di rumah contohnya di set untuk kasur yang single person nih. Tuh, jadi kasurnya dibikin. Kalau double cukup lah, mepet-mepet ke jendela kayaknya masih aman lah. Bikin buat 1 orang. Di sebelah kanannya juga sudah ada nakas. Cukup. Sebenarnya ukuran kamar ini masih bisa di set untuk kasur yang ukuran 140 ataupun yang queen size nih teman-teman. Tapi paling kalah nih untuk meja nakasnya, jadi nggak ada. Iya. Yang paling aku suka adalah di sini ada 2 bukaan jendela yang besar-besar banget. Ini rumah tropis, rumah sehat, rumah smart gitu ya teman-teman ya. Rumah sehat, rumah smart, oke. Area bawah tamannya nih teman-teman. Jadi pemandangannya pastinya bagus banget. Pertanyaan gue bener tuh, apakah belakangnya bisa direnov lagi atau enggak? Kan bisa diluasin lagi ya. Atasnya juga bisa diluasin lagi dong kalau direnov. Ya pasti sekalian nama atasnya dong. Kamarnya berarti bisa lebih luas lagi dong. Itu sih. Tapi biaya lagi dong. Di atas 2,2 miliar dong kalau gitu ceritanya.
Buat ningkatin ya 500 juta kali ada. 3 miliar buat yang lebih luas sepertinya sih. Daripada 57 miliar yang rumah Luna Maya ya 50 miliaran ya. Oke. Nah, di sebelah sini ini ada satu area yang bisa dipakai untuk meja rias ataupun meja belajar. Terus juga sudah dibikin. Tapi kok kayak kecil ya? Ini, kecil loh guys. Ambalan-ambalan di samping wardrobe-nya dan di sini juga sudah ada lemarinya nih. Oh, lemari ya. Ya. Aku suka banget sama semua pemilihan interior di rumah contoh kayak ini. Kecil loh. Bagus banget ya pokoknya. Nah, kita lanjut lagi lihat ke kamar yang sebelah sini. Ini adalah kamar anak yang kedua. Kamar anak lagi. Oke. Masih sama, glamor dan elegansnya masih dapat, tapi di sini ada warna-warna abu-abu kayak gini nih yang membuat kesan minimalisnya tuh tetap dapat, modernnya juga tetap oke. Minimalis, modern. Nah, ini adalah untuk lemarinya nih. Wah. Bagus banget ya interior di rumah contoh ini. Untuk lantainya sendiri sudah memakai parket sama seperti semua kamar di rumah ini dan pastinya sudah dapat AC juga. Terus ukuran kamar ini juga 3x3 jadi sama. 3x3 kok kelihatannya kecil ya? Gue kayak sesek ngeliatnya. Kenapa ya? Lemarinya kah yang bikin kecil? Ini kalau ditambah satu lagi mepet banget loh guys. Gue masih sulit menerima aja ya 3x3 kayak kecil loh. Seperti ukuran kamar yang sebelah. Jadi buat kedua anaknya jangan iri-irian nih karena luasannya sama. Nah, di sebelah sananya juga sudah ada jendela yang bisa lihat langsung ke lantai 1 atau lihat area taman. Jadi, wow, sirkulasi udara dan sistem pencahayaan udah nggak perlu ragu lagi deh di rumah ini. Oke, kita langsung lihat lagi ke kamar mandinya dulu yuk. Nah, ini adalah kamar mandi yang berada di lantai 2-nya. Untuk ukurannya kurang lebih sama seperti kamar mandi. Lebih gede dari yang bawah nih. Gua lihat, gua rasa lebih gede dari ruang bawah dan lebih masuk akal buat mandinya. Buat sekat-sekatnya ya. Lebih enak sih daripada kamar mandi yang bawah. Yang di bawah, cuman ini memang lebih besar sedikit nih. Iya, Ini betul. kan posisinya tidak berada di bawah tangga ya, teman-teman ya. Untuk sanitary standar pastinya udah dapat sama seperti dengan yang kamar mandi di lantai satunya. Meja wastafelnya juga sudah dapat, kloset dan juga hand showernya sudah dapat. Oke, kita langsung lihat nih ke tempat yang paling ditunggu atau area yang paling ditunggu dari review sebuah rumah, yaitu kamar utamanya. Dan ini dia adalah kamar utamanya. Wow. Wow. Aku suka banget kamar utamanya, bener-bener lega banget, luxe ya, luas, luxury ya, apa namanya, mewah lah. Ini seperti ya namanya juga. Oke, salah. Namanya juga rumah contoh lah ya, terbaik ya. Kalau masih polos mah ya harus rombak-rombak lagi lah guys. Wah, ini lagi di rumah ya teman-teman ya. Nah, di sini begitu masuk, aku langsung pengen lihat meja riasnya nih. Jadi di sini adalah area meja rias. Meja rias, oke. Para istri nih pastinya di sini. Terus di belakang sini adalah wardrobe-nya. Ini udah pakai sliding door kayak gini. Wow. Jadi pastinya tidak memakan space ya teman-teman ya. Nah, untuk kasurnya sendiri sudah di set pakai queen size. Terus juga untuk backdrop dari headboard kasurnya itu tuh atasnya pakai kaca black mirror gitu warna hitam. Tapi tetap bisa ngaca kayak gini. Terus bawahnya pakai serat-serat kain kayak gitu loh teman-teman. Jadi memang padu padannya tuh udah bagus banget. Terus juga ada beberapa list gold yang menambah kesan elegansnya. Apalagi ditambah dengan ada lampu LED di dalamnya. Wow. Oke. Nah, di sini adalah meja. Meja ini bisa difungsikan sebagai meja TV. Atau teman-teman yang lebih suka keheningan di dalam kamar, mendingan dipasang kayak gini aja. Kalau gue ya mungkin kasih meja TV kayak di belakang nih. Kasih TV di situ lah. Oke, lemari-lemarinya bisa naruh barang-barang, baju juga bisa mungkin ya kan, lemari udah ada, baju udah ada. Banyak sih fungsinya. Wah. Dan di sini ada hiasan anyaman. Tidak bisa berkata-kata gue. Oh. Kok bisa ya memadukan antara unsur tradisional, ini kan anyaman tradisional ya teman-teman ya. Iya. Dengan konsep yang elegan. Tetap mewah sih kayak gini ya. Yang diapresiasi ya desain interiornya lah. Cuma kalau ini kita jualan rumah ya,
Nanti nggak ada, beginian nggak ada kita guys. Kelihatannya aja bagus, cuma polosan ya nggak bakal sebagus itu. Penting banget nih desain interiornya siapa, desainer interiornya siapa. Kalau untuk jualan rumah ngomentarin dalam-dalamnya kayak gini ya agak berlebihan sih. Karena nanti kita nggak bakal nemu kayak gini guys di waktu kita beli. Guns kayak gini. Wow, menarik banget ya teman-teman. Nah, di sebelah sini ini adalah area di sudutnya. Jadi ini adalah sudut dan di sini adalah kaca yang super besar dan juga banyak banget. Wow, jadinya pastinya ruangan ini udah terang banget. Oh, itu ke depan ya, enak ya. Lampunya hemat energi juga tuh pastinya. Dan rumah ini sudah dilengkapi dengan downlight ya teman-teman ya. Jadi udah nggak pakai lampu yang biasa. Lampunya udah bagus semua. Namanya juga rumah sultan, masa pakai lampu-lampu yang kelihatan gitu kan nggak mungkin. Iya lah, nggak mungkin lah. Ini ya teman-teman, ini didesain untuk tempat duduk yang sepanjang ini. Jadi pada saat waktu luang kita bisa baca buku kayak gini. Wah, ini enak banget gak sih teman-teman? Ininya juga terang, terus juga tempatnya nyaman banget. Wah, ini bisa dicontek banget nih untuk kalian yang nanti beli rumah ini. Bikinlah desain seperti ini, interior seperti ini menarik banget. Sekarang kita langsung lihat ke area balkonnya yuk. Oh, balkon namanya, gue dari tadi nanyain depannya apa dong, balkon. Aku suka banget ya sama rumah. Nih, kalau gue mikirnya ya kan ya, atapnya itu rooftop lagi. Kanopinya ya mending langsung balkon aja nggak sih guys? Rumah yang punya balkon dari lantai 2-nya. Jadi kayak kita bisa melihat pemandangan dari sini. Terus juga kalau misalnya lagi santai di rumah, lagi weekend gitu ya, males kemana-mana, kita tinggal bergerak aja nih di area sini. Wah, enak banget ya. Dan setelah udah puas nih ngeliat area balkonnya, kamar ini juga dilengkapi dengan satu kamar mandi pastinya. Kita langsung lihat ke kamar mandinya ya. Dan sebelum ke area kamar mandi, jadi di sini adalah space di ujung depan kamar mandi yang dipergunakan untuk taruh wardrobe atau biasa kita sebutnya mini walk-in closet ya teman-teman ya. Ini walk-in closet, oke. Ada lemari nih. Jadi wardrobe-nya ditaruh di sini, memanfaatkan gawangan-gawangan di sudut seperti ini. Jadi pastinya ruangannya nggak kelihatan sempit. Nah, untuk di sininya sendiri sudah dibuatkan lemari juga, kayak gini. Terus bawahnya sudah ada laci-laci kayak gini nih. Wow, ini sih penting banget ya. Ini pastinya harus custom karena kalau kalian beli jadi pastinya ukurannya tidak sesuai. Beda, ya. Oke, kita langsung lihat ke kamar mandinya. Wow. Nah, biasa aja. Ukurannya sudah cukup besar. Mirip-mirip yang di luarnya ya, tetap di lantai 2 tapi yang di luarnya itu ya lega sih lega, cuma bisa aja. Teman-teman, untuk dipergunakan di kamar utama, di sini bahkan udah ada rain showernya nih teman-teman. Tapi ini lumayan sih kalau kita mau pasang apa tuh namanya? Yang itu tuh bathtub kayaknya muat tuh guys. Bathtub situ tuh. Kiri kanan ya. Horizontal kayak itu muat. Bathtubnya terus ada showernya di atasnya. Gue pernah ke hotel yang ada kayak gitu, berarti bisa dong. Wow, enak deh kalau mandi rain shower. Aku tuh paling suka kalau mandi rain shower ya. Terus untuk turunannya juga lebih dalam nih teman-teman, sekitar 5-6 cm. Di sini juga sudah ada tempat untuk taruh-taruh sabun, kloset, dan juga ada meja wastafelnya. Yes. Dan untuk dinding kamar mandinya sendiri sudah memakai HT nih dengan ukuran 30x60 yang coraknya warna abu-abu gini. Pastinya jadi nggak gampang kotor ya teman-teman ya. Oh ya, rumah ini memakai bata merah loh teman-teman, jadi pastinya lebih kokoh. Bagus, dan lebih kokoh juga nih. Terus untuk lantai kamar mandinya memakai HT ukuran 60x60 dengan warna yang sama tapi corak yang berbeda nih. Wow, mati nih sensornya. Coba kita lihat dan gerak. Oh, HT itu homogeneous style, adalah lantai atau ubin granit yang dirancang sebagai tiruan granit alam. Itu namanya HT. Aku baru tahu guys, kalian baru tahu nggak? Jangan-jangan kalian udah tahu dari tadi. Nah, nyala. Itu adalah keunggulan dari motion sensor sehingga menghemat energi banget pastinya.
Sepertinya udah nih videonya ya. 3 menit lagi ya, review gua, reaction gua tadi kan udah gua reaksiin lah. Dan menurut gua 2,2 miliar lebih ini harganya. Dibilang sultan, nggak sultan-sultan amat, mahal lah, mewah. Belum kategori sultan rumahnya. Luas bangunan walaupun kelihatannya 140 meter persegi ya, cuma masih kecil, masih bisa mungkin dilebarin lagi belakangnya kalau boleh ya, gue nggak tahu, gue harus tanya developernya ya. Kalau kalian ada yang nawarin gue mau beliin gue rumah ini ya silahkan. Siapa sih yang nolak dikasih rumah? Ya nggak bakal ada yang ngasih gue rumah juga. Gue mau aja, cuma mungkin kan dalamnya ya butuh biaya juga lah. Kalau untuk maintenance-nya ya kalau kita bandingin sama cicilan rumah ini, gue sanggup sih, istri gue yang sanggup. Ya udahlah, coba kita lanjut lagi. Bagus. Ini kan cukup pas lah. Dibilang luas juga enggak di level sultan. Dibilang mahal, cuma nggak mahal-mahal amat, di bawah 3 miliar lah. Di tengah kota cukup enak sih. Gue tahu nih lokasinya, kota Kertabumi itu di dulu namanya Pabrik Es kalau gua nggak salah ya, kota Kertabumi ini. Itu di pusat kota, dekat Bank BJB, banyak pertokoan, ada apa tuh namanya? Tempat grill daging favorit gua tuh, Moshi di dekat situ, dekat Taman Bencong lah. Dekat pusat kota banget dah. Buat ke kawasan Indonesianya, ke Surya Cipta, ke Tol Karawang Barat, Surya Cipta lagi, ke KIC, ke Tol Karawang Barat itu deket guys, deket lah. Kalau dari rumah gue jauh ke sono. Terus buat ke Summarecon Villaggio juga lumayan dekat, nggak jauh-jauh amat. Ke KCP juga lumayan dekat, nggak jauh-jauh amat. Istilahnya nggak dekat ke tempat hiburan, tapi nggak jauh juga ke tempat hiburan. Malah enak, ke Resinda dekat, ke KCP dekat, ke Summarecon Villaggio dekat, ke Indogrosir lumayan dekat, walaupun nggak jauh-jauh, walaupun nggak deket-deket amat lah ya. Enak sih menurut gua pusat kota, cuma setahu gua tuh dekat sungai guys, dekat sungai. Walaupun mungkin agak sedikit jauh lah, gua nggak tahu ya dalam prakteknya apakah aman gitulah tempat ini dari banjir, gua nggak tahu dalam prakteknya ya. Rumah ini dibilang rumah sultan, jadi pemilihan model fasadnya sendiri atau eksterior, apalagi ditambah dengan show unit yang memiliki interior yang elegan, mewah, dan juga kesannya tuh sultan banget gitu ya. Nah, memiliki hunian di Kota Kertabumi sendiri bukan hanya cocok sebagai tempat tinggal aja nih, tapi juga cocok sebagai aset investasi karena masih banyak banget infrastruktur yang akan dibangun di Kota Karawang ini. Contohnya akan ada pembangunan Bandara Soekarno-Hatta II yang akan berada di Kota Karawang ini. Oh, nggak tahu tuh Bandara Soekarno-Hatta II di sebelah mana. Ada yang bilang di Ciampel, ada yang bilang gue taunya Ciampel ya. Ini udah dari dulu banget nih wacana bandara ya. Cuma kalau untuk daerah situ cukup jauh. Cuma ya nggak sejauh ke Soekarno-Hatta sih. Selain itu juga secara aksesibilitas, Kota Kertabumi gampang banget nih diaksesnya. Hanya berjarak 5 menit aja dari exit tol Karawang Barat. Itu benar, 5 menit doang kalau nggak macet. 5 menit doang kalau nggak macet. Ya kisaran gua walaupun nggak macet juga ya, gua naik motor itu bisa 10 menit sih, karena jalannya lumayan bergelombang. 5 menit tuh terlalu berlebihan cepetnya ya. Lebih dari 5 menit lah, 10 menit, 15 menit, cuma yang pasti nggak nyampe setengah jam. Dan juga nantinya kereta cepat Jakarta-Bandung akan melewati pusat Kota Karawang ini. No. Kereta cepat Jakarta-Bandung itu nggak lewat pusat Kota Karawang, dia lewat selatan Karawang nih. Informasi aja buat kalian ya. Gue jadi kayak ngejatuhin marketing nih. Nggak lewat pusat Kota Karawang. Mungkin dari tempat Kota Kertabumi ke stasiun kereta cepat itu sekitar 20 menit lah, 15 sampai 25 menit lah. Setengah jam mungkin nyampe kalau emang padat jalannya. Itu cukup jauh, nggak sedekat itu loh. Yaitu hanya berjarak 15 menit dari Jakarta
Dan dari stasiun ke sini cuma 10 menit aja. Enggak berlebihan. Dari stasiun ke tempat itu 10 menit berlebihan. Berlebihan ya kalau mau gua cek lewat Maps ya, gua nggak tahu ya. Gua sangat menentang keras nih omongan-omongan marketing tentang jarak ya. Gua sangat menentang keras, sekeras-kerasnya rute ke stasiun apa namanya? Kereta cepat Karawang. Stasiun kereta cepat Karawang. Itu guys, kalau kalian lihat nih. Nih, kalian lihat ya. Jaraknya, coba kelihatan nggak? Jaraknya, aduh, nggak kelihatan, Jaraknya adalah 28 menit pakai mobil, guys. 28 menit pakai mobil. Aduh, ini nggak kelihatan nih. Cilau banget, men. Tuh, 28 menit pakai mobil, mana sih? Ya, repot banget anjir buat gini doang. Pokoknya 28 menit Kota Kertabumi ke stasiun MRT. Stasiun kereta cepat Karawang itu 28 menit. Estimasinya Gmaps ya. Berlebihan banget. Gimana? Udah pada pengen belum punya rumah di Kota Kertabumi? Tapi jujur gue pengen kalau punya duit ya. Kalau punya duit ya gue juga pengen, guys. Siapa sih yang nggak pengen lah? Kalau ada yang mau ngasih DM aja ya. Ini. Nah, buat kalian yang tanya berapa sih kah harganya? Jadi untuk show unit yang aku review ini yang tipe 8x15 kalian bisa dapatkan dengan harga mulai dari 2,2 M-an aja. Wow, 2,2 M-an kalian sudah dapat rumah sebagus ini, seluas ini, sudah 4 kamar loh teman-teman. Jadi memang untuk keluarga besar juga udah cocok banget kan? Tapi jangan khawatir karena Kota Kertabumi juga menyediakan rumah dengan tipe kecilnya yaitu tipe 7 yang dijual dengan harga mulai dari 1,8 M-an aja. Nah, berhubung sangat limited nih unitnya nih, jadi teman-teman jangan kelamaan. Ayo Sultan Karawang, mana-mana nih, jangan kelamaan untuk segera lihat unitnya, langsung beli ya teman-teman ya, nanti kehabisan loh. Buat para Sultan Karawang, ayo jangan ngaku Sultan kalau belum tinggal di Kota Kertabumi nih. Jadi buat kalian yang tertarik, kalian bisa langsung hubungi ke nomor di bawah ini ya. Atau kalian yang memang lagi berada di Karawang, kalian bisa langsung datang ke marketing galeri yang alamatnya di bawah ini. Dan sekian video kali ini, buat kalian yang suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, dan pas subscribe Talita Krusita guys, subscribe Talita Krusita ya, beliau yang punya video ini. Kalian bisa nonton aja video-video lain dari beliau ini ya. Ya udah, makasih udah nonton video gua. Jangan lupa sampai akhir nih, cukup lama ya, 48 menit. Kalian betah ya, hebat banget kalian. Siapa yang nonton video ini sampai habis guys? Komen di bawah ini, dan kalau kalian mau beli ingat tadi hubungin nomor di samping ya. Atau datang langsung ke marketing galeri kalau kalian mau beli. Kalian ngomong aja, tahu dari mana sih rumah itu? Dari gua. Dari Mbak Talita. Iya. Dan kalau kalian ada yang mau ngasih gua rumah, terima kasih banget kalau ada yang mau ngasih, dan itu mustahil. Siapa juga yang mau ngasih gua rumah itu tanpa benefit, itu adalah hal yang mustahil. Ya udah, gua Naufal Akbari. Agung Podomoro Land memang terbaik. Sampai jumpa di next video. Semoga kita diberikan umur yang panjang. Bye-bye.